Orang Kristen datang kemudian dia menjadikan Yesus Yahudi dan Yesus Athena menjadi satu pribadi. Padahal Yesus bagi Yahudi adalah rasul. Paling tinggi kedudukannya rasul. Yesus Yahudi menurut Yesus adalah rasul. Maria ibunya Yesus menganggap anaknya rasul. Semua keluarganya menganggap dia rasul. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak ada orang Yahudi kemudian menuhankan sesamanya manusia. Dengar, sehebat apapun Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, kehebatannya itu hanya dianggap sebagai mukjizat manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Jadi yang melantiknya Tuhan itu hanya orang Roma Yunani. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi, Yesus ini manusia biasa. Memang bagi orang Romawi dan Yunani, Yesus itu adalah Theos, dewa. Betul? Sebentar. Bagi orang Yunani, bukan Yesusnya Theos. Si Paulus itu dengan Barnabas itu dianggap dewa yang turun, bukan Yesus. Maka Paulus mengatakan bukan aku yang Theos. Bukan aku yang Theos, tapi aku hanya utusan Theos. Siapa Theosnya? Kristus. Itu. Bentar dulu kamu. Jadi mereka berpikir Paulus dan Barnabas karena melakukan mukjizat dianggaplah dia ini dewa yang turun. Tetapi Paulus berkata, aku menyampaikan kabar baik Allah yang hidup itu, Yesus inilah yang telah mati dan menjadi Tuhan. Begitu. Jadi bukan aku dewanya, kata si Paulus. Iya, bukan aku dewanya, aku hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi akulah Allah, aku bukan aku Allah itu. Iya, Paulus bukan dewanya, dia hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi kalaupun kau anggap itu dewa itu adalah Yesus, ya Yesus. Orang-orang menganggap Paulus itu dewa, Hermes, tapi Paulus mengatakan bukan aku dewanya. Siapa dewanya? Bukan dia, Allahnya itu Yesus. Oh, Allah pula kau bawa kau bungkus. Siapa dewanya yang sebenarnya? Kata Paulus, bukan aku yang dewa. Yang dewa adalah jadi yang dewa adalah aku ini bukan si dewa. Aku ini nabi utusan si dewa. Aku mampu bermujizat karena aku utusan si dewa. Nama dewa itu adalah Kristus. Nama dewanya Kristus. Itulah yang kalian sembah, dewa Kristus. Dewa yang tidak diketahui oleh orang-orang Roma dan Yunani. Mereka hanya mendengarkan mitologi-mitologi. Mereka hanya mendengarkan kabar-kabar tentang Theos, Hercules, kemudian Zeus, kemudian Horus, kemudian Attis. Tapi mereka tidak pernah mengenalnya. Mereka tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah menyatakan mereka menyatakan pernah melihat dewanya. Enggak. Mereka hanya mendengar. Mereka tidak memiliki konsep seperti Yahudi. Konsep mereka adalah dewa-dewa. Maka ketika Paulus datang, Paulus memperkenalkan Tuhannya Yahudi? Bukan. Paulus memperkenalkan dewa nenek moyang Roma dan Yunani kepada orang Roma Yunani dalam nama Kristus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang.
Jadi dia tobatkan orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah orang lain menjadi pengikut agamanya, dia jadikan menjadi orang neraka. Kenapa? Karena orang itu bukannya diajari menyembah kepada Tuhannya Yahudi, malah diajarkan menyembah kepada Kristus. Oke, saya tanggapi. Boleh. Iya, pernyataanmu Bang Juma, kamu cuma tahu kulitnya aja. Kecilkan dulu ehunya. Kalau sudah ketahuan kulitnya, naikkan aku dengan si Bang Juma ini. Bang Juma ini belum cerdas kelihatannya ini. Begini Bang Juma ya, narasimu dari tadi aku dengar memang boleh dikata tidak masuklah kategori standar. Pertama, kulitnya aja yang kamu ketahui. Kemudian kamu mengambil framing orang asal suku Yesus saja kamu nggak tahu Bang, gimana kamu bisa framing? Tadi kan belum selesai pertanyaanku. Begitu. Aku mau tanya kamu Bang Juma, Yesus itu dari Daud sampai Yesus itu keturunan keberapa Bang Juma? Oh, kalau itu saya tidak pelajari tentang keturunannya. Nah, yang kedua Bang, dia dari suku mana Bang? Yehuda. Yehuda dari raja apa itu Bang? Raja Daud. Oh, bukan. Raja Yehuda. Aduh, gimana sih abang ini? Sorry. Ketika berbicara mengenai Yesus, dia itu berasal dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, ya, dari Raja Daud. Itu nggak bisa kau pungkiri. Makanya Yesus itu disebut akan duduk di atas tahta Daud dari keturunannya. Anda baca Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Udah lewat itu Bang, yang lain. Nah, terus apa maksudmu bertanya dia suku mana? Kan sudah saya jawab. Tadi kan begini, kamu kan sempat ribut tadi mengenai masalah bangsa apa dia, suku apa. Saya bilang ya bangsa yang bagaimana yang Bang Sumar debatkan dengan ibu tadi. Kamu turun, kalau kamu tidak bisa memberikan edukasi sini Anda turun. Kalau saya cuma ingin berdiskusi sama orang yang pintar, bukan orang yang sepintar, tapi orang bahlul. Saya sudah menjawab pertanyaanmu, anak kucing. Yesus itu berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Apalagi yang kau mau? Justru kau yang cuma tahu kulitnya, yang kau tahu kau menyembah Kristus, padahal di balik Kristus itu ada dewa. Kau yang tahu cuma kulitnya doang. Yang kamu tahu kau menyembah orang Yehuda. Yang kau tahu kau menyembah keturunan Daud. Yang kau tahu itu engkau menyembah anak Maria. Bullshit. Kau tidak menyembah kepada dia. Makanya Yesus ketika bertemu dengan keturunanmu nanti, karena kau tidak mungkin hidup sampai kiamat, Yesus akan berkata kepada mereka, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kau wahai Kristen." Kenapa? Karena yang kalian panggil mengobati, bermujizat itu dewanya Yunani. Dalam nama Yesus. Tapi yang kau panggil dewa-dewanya orang Roma, Athena. Maka dewa-dewa itulah yang datang kepada kalian menyembuhkan orang dalam nama Kristus Yesus. Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Apa sih? Kau yang tidak mengerti isi dalamnya, kau hanya tahu di luarnya. Yesus kami yang di surga. Yang kau panggil itu dewa. Dewanya orang Roma Yunani, bukan orang Yehuda yang kau panggil. Orang Yehuda ketika dia datang, dia hanya mengajarkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel saja. Kau belajar lagi. Bahkan di dalam kitabmu sendiri Yesus dikatakan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Sudah nyata. Paulus itu kenapa kalian susah untuk mengangkatnya? Kenapa kalian susah kemudian untuk memproklamasikan, untuk mempromosikan? Paulus kalian sembunyikan. Kenapa? Karena Paulus itu mengajarkan untuk menyembah kepada Agnotos Theos, dewa yang tak dikenal, dalam nama Kristus. Kaget kan kalian dengan materi ini? Ya makanya jangan cuma dengarkan pendeta di gereja. Kau buka Bibelmu, kau pelajari itu isi Bibel. Pelajari itu isi Bibel. Kau akan tahu apa yang ada di dalam Bibelmu itu. Keluar ini mulutnya si Juma ini, goblok. Goblok. Edi katanya nggak mau menghujat. Waduh, ini pada Herdi Antoni.
Aduh. Itu yang bilang goblok itu udah kepanasan itu. Antara orang kalau ngomong pakai emosi ya jelas sudah kena mental dia. Jangan menyerang pribadi lah, Edi. Goblok banget kau cuma. Iya, jangan pribadi seperti itu. Loh. Katanya kalau di Gomal ini nggak mau mempremi kitab-kitab orang lain. Oke, saudara Edis. Saudara Edis. Quranmu itu bahas dulu. Edis, dengarkan. Asal usul Quran itu dari mana? Edis, yang Paulus perkenalkan sebagai dewa itu, yang tidak dikenal oleh orang Yunani itu siapa? Yang menuliskan sapi betina siapa? Ayo. Ayo, Paulus memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu siapa? Ya, sapi betina Al-Baqarah. Dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang di Athena itu namanya siapa? Surat laba-laba. Siapa yang menuliskan itu? Dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena itu namanya siapa menurut Paulus? Yang menuliskan surat laba-laba siapa? Mulai ngaco. Kami tidak menyembah kepada penulis Al-Quran. Itu dongeng itu dongeng. Tidak ada hubungannya. Goblok. Emosi dia teman-teman. Karena menemukan dirinya dapat di gua Hira itu. Teos. Pelajari baik-baik. Penyembah Teos panas. Panas. Karena ketahuan menyembah dewanya Yunani. Pelajari dulu Quranmu itu. Lebih bejat di surgamu daripada di dunia ini. Pertanyaan saya, di surgamu dikasih 72 bidadari yang disebut kemudian oleh orang-orang Athena, di dunia ini yang kau tahan. Dikenalkan oleh Paulus kepada orang-orang Yunani itu nama dewanya siapa? Lebih bejat di surgamu nama dewanya siapa? Dewa yang tidak dikenal itu ketika turun mengambil rupa manusia dikenal dengan nama siapa menurut Paulus? Istri orang bisa kau. Menurut Paulus, dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang di Athena ketika turun mengambil rupa manusia bernama siapa? Hoi. Dewa yang tidak dikenal oleh bangsa Yunani ketika turun ke bumi mengambil rupa manusia dikenalkan Paulus dalam nama siapa? Dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani secara turun-temurun. Ketika turun ke bumi mengambil rupa manusia diperkenalkan Paulus dalam nama siapa? Siapa nama dewa yang tidak dikenali oleh orang Yunani yang Paulus perkenalkan telah datang dalam rupa manusia itu? Siapa nama manusia itu yang adalah jelmaan dewanya Romawi siapa? Kalau perempuan dikasih pangeran-pangeran. Tidak bisa diskusi dia. Lemparkan ke neraka jahanam. Ketepak. Jadi berdasarkan Kisah Para Rasul 17 nomor 23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah berabad-abad lamanya yang tidak dikenal oleh orang Yunani dengan nama siapa? Kristus. Siapa Kristen ini? Pengikut Kristus. Gini Bang Juma, saya sedikit boleh ya Bang Juma ya kita sedikit ya share ya. Boleh. Tadi saya membahas tentang ulangan itu. Sebenarnya saya yang sedang kaji ini tentang Matius 7 tadi itu Bang Juma. Matius 7 21 22 23 tadi kan. Iya. Nah di sana di Matius 7:23 dikatakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah kamu daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Yesus sama Isa itu sama enggak? Lanjut tunggu. Yesus sama Isa kalau dalam kajian kitab suci itu berbeda Bang. Kalau dalam kajian kitab suci. Tapi kalau dalam konsep ikut-ikutan, Kristen itu ikut-ikutan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gimana konsep ikut-ikutan? Kalau dalam sejarah gimana? Oke, jangankan sejarah masa lampau, sejarah hari ini, esok dan lusa bahkan sampai hari kiamat, orang Kristen akan menyebut Alkitab,
orang Kristen akan menyebut Allah, orang Kristen akan menyebut Nabi. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab, Allah, Rasul itu adalah Nabi Isa. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasul, inni rasul, inni rasul. Di mana Yesus pernah menyebut dirinya rasul? Gak ada. Jadi persamaannya di mana? Isa dengan Yesus samanya di mana? Persamaannya kalau kita melihat dalam perspektif akidah, Islam mengenal Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Yesus dikenal oleh orang-orang Yahudi lahir tanpa ayah. Meskipun mereka memahami lahirnya karena zina. Muncul Kristen dari ajaran Paulus. Sama enggak? Ajarannya sama, mengajarkan kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berbeda dengan Yesus atau Kristus yang datang kepada Paulus. Dia mengajarkan dia adalah dewa Yunani yang turun ke bumi menjadi daging. Matius 26 itu ayat beda. 26 sampai 28. Gimana? Isa mau ngajarin enggak? Gimana? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ketika kita melihat baca jangan cuma ngambil silakan. 2 ayat atau 2 data. Enggak, ya silakan dibaca Matius 26 sampai 28. Kira-kira bisa ngajarin kalian. Ambillah makanlah. Inilah tubuhku. Ini adalah uji coba Yesus terhadap pengikutnya. Siapa di antaranya yang akan mengkhianati dia? Dengar dulu. Saya terangkan dulu. Ketika Yesus kemudian di perjamuan terakhir itu, perjamuan malam, Yesus ingin menguji murid-muridnya. Siapa yang akan setia dengannya? Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjuk sebagai darah di situ? Anggur. Inilah dagingku. Apa yang ditunjuk oleh Yesus sebagai daging di situ? Roti. Maka pantaskah kemudian ketika saya tanya. Sabar dulu. Maka pantaskah kemudian ketika Yesus mengajarkan darah dan dagingnya adalah anggur dan roti, tiba-tiba ada muridnya mengajarkan bahwasanya dosa ditebus dengan darah beneran, dosa ditebus dengan daging beneran. Jangan lari ke murid maka dulu. Yesus harus mati disalib. Jangan lari ke murid dulu. Makanya dikatakan yang benar-benar akan menumpahkan darahnya dia adalah satu di antara 12 muridnya akan berkhianat kepadanya. Makanya dia uji coba. Inilah darahku, inilah dagingku. Itu untuk mencobai kemudian murid-muridnya. Makanya dikatakan engkau akan menyangkal aku. Engkau akan menyangkal aku. Kenapa kau menyangkal aku? Karena sebenarnya yang kau lihat itu bukan aku. Nah, sekarang saya balik bertanya samamu. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Isa Al-Masih ngajarin nggak Matius 26 ayat 26 sampai 28? Isa alaihi salam mengajarkan kepada kaumnya fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Takutlah kepada Allah. Berdasarkan Matius 26 ayat 26 sampai 28. Tidak ada kemudian Yesus mengatakan lalu itu. Kenapa kau samakan Isa dengan Yesus? Yang menyamakan siapa? Kamu yang menyamakan. Agamamu yang menyamakan. Tadi bilang sama. Konsep akidah saya katakan sama. Konsep akidahnya sama kan? Konsep akidah. Bagaimana Yesus mengajarkan menyembah kepada berapa Tuhan? Jawab. Jangan lari ke situ dulu, ini dulu. Berapa Tuhan yang Yesus ajarkan untuk diibadahi? Ini dulu kau selesaikan, coba. Berapa Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Ya, berdasarkan Matius 26 sampai ayat 26 28 sama enggak? Berdasarkan akidah yang diajarkan oleh Yesus, berapa Tuhan yang harus diibadahi? Ini berdasarkan pengajaran. Berapa Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Loh, kenapa kau nggak berani jawab, Zuma? Lah, saya justru menunggu jawaban. Kau bilang tadi kan sama. Kau bilang sama. Saya katakan secara akidah. Yesus, ini bukan pengajaran. Isa sama. Akidah, kau ngerti akidah? Samanya. Isa kau ngerti akidah? Ngajarin enggak? Kau ngerti akidah?
Coba Matius ajaran Yesus yang pertama itu tentang konsep ketuhanan. Diturunkan aja, kalau nggak bisa diskusi diturunkan. Nggak apa-apa, kita nggak ada lawan diskusi. Pada orang bodoh, sombong, tolong bodoh. Berat nggak semua? Berat nggak? Apa yang berat? Nggak ada yang berat. Kamu cuma tidak mau mendengarkan saya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Saya sudah mengatakan secara akidah, Yesus, Isa mengajarkan hal yang sama tentang ketuhanan, tentang syariat, hukum-hukum ibadah. Yesus ada sama. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah dirinya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Ketika Anda membawa, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, atau ambillah makanlah, inilah darahku, inilah tubuhku. Kau mau lari kemana? Kau mau lari kemana? Kau pikir murid-murid Yesus itu pampir? Kau pikir mereka zombie? Harus makan daging beneran? Dalil Matius 26 ini uji coba siapa di antara muridku yang akan berkhianat kepadaku. Itu uji coba itu. Paham kau di situ? Ya, kalau kau berdiskusi dengan saya, tolong jangan cuman bawa mulut, bawa otakmu tuh. Kalau kau bawa otakmu, kau akan panjang berdiskusi denganku. Sudahlah bodoh, bahlul, tolol, dongo, bloon, idiot. Kau borong semua. Ditambah satu, sombong dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Apa yang ingin kau jual? Minum darah Yesus? Apa? Apa yang ingin kau jual? Makan daging Yesus? Apa? Kamu jadi setan di sini. Kamu ngapain jualan itu? Apakah sama? Saya katakan secara konsep akidah, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan hukum-hukum. Hukum yang diperkenalkan Yesus adalah hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sakit kau ini, sakit. Jadi tidak ada masalah. Justru masalah itu ada di kalian. Ketika kalian menolak Isa adalah Yesus, terus kenapa kamu menggunakan istilah-istilah Nabi Isa? Yang mengajarkan kata Alkitab Isa, yang mengajarkan kata Rasul Isa, yang mengajarkan kata Allah Isa. Terus kenapa kau menggunakan istilah-istilah yang dipopulerkan Isa? Kalau memang Yesus bukan Isa kami, itu namanya koplak, dompalak, kardoba. Ya tapi saya maklum, Anda kan oten. Maklum itu. Bang Suma cuman kadang terpancing aja emosi. Padahal Bang Suma harusnya sadar yang dihadapi ini oten. Mengampuni dosa umat manusia, maka Tuhan datang sebagai manusia untuk mengampuni dosa umat manusia. Apa sih? Ayah wae. Sabar. Bang Juma, sabar Bang Juma. Saya ingetin ya dari sekarang, sabar ya. Umat manusia. Tiba-tiba datang, pusing gue. Jadi hanya Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengampuni dosa umat manusia, yaitu penyaliban di atas dosa. Maka itu dosa itu adalah maut. Maka itu Tuhan datang. Ini ajaran dewa, ini dibungkus Tuhan. Tapi faktanya orang Kristen mati karena dosa, Bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Orang Kristen ketika mati karena dosa. Umat Kristen itu percaya kepada Yeshua tidak akan melakukan dosa lagi. Tidak melakukan dosa, tapi orang Kristen mati karena dosa. Tidak, orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua akan hidup mati karena dia sudah mati. Yeshua sendiri mengatakan orang Kristen mati karena apa? Walaupun kamu sudah mati akan tetap orang hidup. Kristen mati karena apa? Yeshua adalah jalan keselamatan. Orang Kristen mati karena apa? Yohanes 14 ya. Orang Kristen mati karena apa, Bang? Maka itu kamu harus tahu dosa waris dan dosa perbuatan pribadi. Yang Tuhan sendiri. Sabar Bang Juma, sabar. Saya udah ingatkan ya. Sabar. Dia Kristen. Yaitu kematian. Setiap manusia itu harus akan mati. Ingatkan dong di bawah dong. Bang Suma jangan kesal Bang. Dia oten Bang. Kamu akan cabut baterainya nih, mati dia nih. Sudah mati jika percaya. Robot ini udah diprogram.
Oh dia OTN ya, jangan emosi. Tetapi Saudara, walaupun Roma demikian 8 nomor manusia 10 itu akan tetap mati karena dosa perbuatan. berarti percuma. Berarti sia-sia Yesus mati di atas salib. Ternyata orang yang percaya Yesus mati karena dosa. Ternyata sia-sia. Sia-sia Yesus mati di salib. Kenapa? Orang Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa, untuk apa? Harusnya seperti umat Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam mati kecuali dalam keadaan selamat. Itu baru keren. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada urusan mau jalan ke mau apa, gak ada urusan. Yang pasti yang tertulis di dalam kitab saudara, Roma 8 nomor 10, orang Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Muhammad itu masih di dalam kuburan panutan Islam. Alhamdulillah beliau masih di dalam kubur. Karena yang keluar dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Orang yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Menurut Yesus, alhamdulillah nabiku masih ada di alam barzakh. Berarti dia tidak keluar dari alam barzakh. Orang yang keluar dari alam barzakh menurut Yesus itu iblis, penguasa dunia. Pantaslah ketika dia keluar dari kubur dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Oh ternyata dia adalah setan. Akan tertipu di akhir zaman. Mereka tidak tahu sorga, di mana sorga, karena panutan Islam sendiri masih di dalam kuburannya. Allah sendiri tidak pernah menunjukkan wujudnya pada manusia. Hanya Tuhan Yeshua, Tuhan umat Nasrani, yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Yang saya ingin lihat Tuhan, boleh nggak? Boleh nggak saya melihat Tuhanmu sekarang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana Tuhanmu saya melihat? Yeshua, di akhir zaman Yeshua akan datang kembali. Oh berarti hanya hayalan. Itu bukan hayalan, itu sudah terbukti. Mana Tuhanmu saya mau lihat, mana yang lalu. Mana Tuhanmu saya mau lihat? Tentang sejarah jadi Yeshua, itu hanya kisah-kisah doang. Jika kamu hanya kisah-kisah doang, Tuhanmu itu hanya kisah. Itu bukan dulu kisah ya, sejarah. Datang 2000 tahun yang lalu. Itu sejarah. Sejarah ya. Hanya kisah-kisah. Seperti manusia datang dan pergi. Saat ini tidak mengetahui tentang 2000 tahun yang lalu. Ternyata cuma cerita-cerita. Dulu 2000 tahun yang lalu pernah datang. Oh cuma cerita. Kirain nyata. Pingin lihat padahal. Aku mau traktir kopi dokter di ujung tol. Dari zaman ini hanya yang memiliki Roh Kudus yang mengenal Yeshua dan mengikuti Yeshua. Orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan mengikuti Yeshua. Beneran Tuhannya ada, ternyata cuma cerita-cerita doang. Kirain bang. Kirain bang serius, kirain Tuhanmu itu beneran ada, ternyata cuma cerita doang. 2000 tahun yang lalu dewa Yunani turun ke bumi dalam nama Kristus. Oh cerita doang, kirain beneran. Kau ini dari tadi kayak ngomongnya enggak bang, itu cuma cerita dongeng yang diceritakan dari turun temurun bahwa dewa Yunani pernah turun. Kirain beneran saudaraku. Kau ini melawak itu di gereja lah, jangan di sini. Kau bilang Tuhanmu nyata. Mana saya mau ketemu sama dia. Saya mau ngajarin dia jalan-jalan ke Bolangi, ke Maros, jalan-jalan minum kopi. Mana Tuhan kau itu? Katanya Tuhanmu bisa jadi manusia. Kenapa nggak turun sekarang jadi manusia? Apa alasannya dia nggak turun jadi manusia? Kenapa? Malu, karena sekarang dunia sudah modern, sementara dia masih pakai itu aja, nggak pernah diganti. Malu dia turun. Sekarang udah canggih, sudah ada lepis 501. Kenapa dia nggak turun? Malu Tuhanmu, nggak turun.
Katanya nyata Tuhannya, ya ternyata cuma cerita-cerita Yunani yang dibangun. Kirain beneran ada Tuhannya. Ternyata cerita-cerita yang dibungkus kemudian dengan Allah. Ternyata dewanya Yunani, Athena. Aduh, ilusi. Nah ini penyembah dewa Yunani nih. Udah ke pojok turun nanti 3 April ini naik lagi. Mana Tuhanmu cuma? Oh, Tuhan saya itu hanya memberikan tanda-tanda keberadaannya, Bung. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya. Nah, Tuhan kan Yesus pernah datang ke dunia. Ya Tuhanmu, tapi Tuhannya Yesus tidak. Tuhannya Yesus pula. Jadi katakan sekarang Tuhanmu, jangan Yesus Tuhannya, Yesus itu Tuhanku. Mana Tuhanmu? Tuhanku itu memperlihatkan dirinya melalui tanda-tanda di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Tuhanku menyatakan keberadaannya dengan cukup memberi tanda-tanda di alam semesta ini. Ngapain dia turun? Emang makhluk? Mana dia? Siapa yang pernah berbicara, yang pernah menatap? Itu Tuhan berbicara. Lu pikir dewa Yunani turun? Tuhannya Yahudi tidak pernah turun. Tuhanmu ada. Sekarang kita sama-sama membuktikan apakah Tuhanku yang ada atau Tuhanmu yang ada? Tuhanku ada. Mana Tuhanmu? Tuhanku hidup 2000 tahun yang lalu. Saya butuh sekarang. Saya butuh bukti bahwa ada sekarang. Mana Tuhanmu? Mana? Mana? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhanmu ada. Tapi sekarang sudah tak ada. Yang kita butuh sekarang. Yang sekarang yang kita butuhkan mana Tuhanmu? Mana? Dia di surga. Tidak ada, ternyata Tuhan kau itu nggak ada. Cuman cerita doang. Dulu pernah dulu kesenggol sama pohon gantung. Cuman cerita begitu, be. Kalau cuman cerita kayak begitu, be. Tuhan kok cuman cerita dongeng. Peristiwa yang membuktikan dia ada. Ya mana dia ada? Mana? Dia memberi makan 5.000 orang. Muhammad sekarang ada di kuburan. Itu cuman cerita doang. Saya pikir bukti sekarang mana? Mana buktinya dia sekarang ada? Dia ada di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Dia hidup di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Mana? Kau cuma ngomong kayak gitu mana? Wah, enggak. Kalau kau suruh buktinya ada negara Israel. Ya enggak ada, berarti enggak ada. Ketepak. Enggak ada berarti. Cuma ada di surga. Ada 2000 tahun lalu dia memberikan makan 5.000. Kan cuma cerita. Yang kita bukti sekarang, yang kita mau sekarang itu tuntut bukti. Nah, sekarang kalau gitu mana Tuhanmu? Tuhanmu mana? Oke, polanya jangan seperti Tuhanmu. Kalau Tuhanku, karena Tuhanku bukan manusia, bukan anak manusia. Polanya lain. Tuhanmu apa? Tuhanku mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Keberadaanku aku perlihatkan melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Itu baru. Apa itu? Alam semesta ini terjadinya siang dan malam. Loh, turunnya hujan. Itu umum itu. Ya, itulah bukti kedatangan, itulah bukti bahwa Tuhanku ada. Nggak bisa itu jadi bukti, nggak bisa. Itu pola hidup. Itu pola hidup kami sebagai Muslim, percaya kepada Tuhan begitu. Ya, kenapa kau rubah? Kenapa kau mengikuti keinginanmu? Kamu maunya, dengar. Kamu maunya. Lah, ini Tuhanku mengadakan keberadaannya di alam penjuru, di segala penjuru. Tuhanku menyatakan keberadaannya di segala penjuru. Terjadinya siang dan malam, bukti adanya Tuhanku. Hayo. Bukti adanya Tuhanku terjadinya siang dan malam, kemudian bergantinya musim. Itu bukti adanya Tuhanku sebagaimana pernyataannya dalam Al-Qur'an. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hanya pernyataan saja tanpa ada peristiwa mukjizat. Daripada kamu? Mana buktinya kau Tuhanmu ada? Kamu tidak tahu apa itu mana Tuhanmu ada?
Mana buktinya Tuhanmu ada? Tuhanmu Muhammad yang mengikuti. Mana? Sekarang tanda-tanda keberadaan Tuhanmu mana? Tanda-tandanya saya minta. Tanda-tanda keberadaan Tuhanmu nggak ada. Tanda-tanda wujudnya tak ada. Kalau saya tanda-tanda keberadaan Tuhanku, dia mengatur aspek kehidupan manusia beserta apa yang ada di sekelilingnya. Itu bukti adanya Tuhanmu. Muhammad Juma yang kamu ikuti. Yang kamu itu gila kau gila berarti kau gila. Sorry. Aku tahu kau Kristen. Sorry. Wajar kau gila kan kau Kristen. Sekarang permasalahannya aspek keberadaan Tuhanmu itu apa? Wujud. Gagal. Tuhanku, dengar dulu kawan. Tuhanku langsung berhadapan muka langsung dengan umatnya. Mana? Kalau cuma mana? Buktikan mana? Kok mana? 2000 tahun lalu datang dia. 2000 tahun yang lalu. Ternyata 2000 tahun yang lalu. Dongeng berarti 1500 2000 tahun yang lalu dongeng ternyata. Tuhanmu pernah datang enggak? Tuhan kok datang? Yang datang itu kurir. Tuhanku. Mana kamu Tuhanmu? Jangan kau menilai Tuhanku. Jangan kau menilai Tuhanku dengan penilaian Tuhanmu. Tuhanmu nanti kau katakan ada, dewanya Yunani kau katakan ada ketika dia turun ke bumi. Tuh. Nanti Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Dewa Yunani nanti dikatakan ada ketika dia turun ke bumi. Itu baru disebut ada. Kalau dia tidak ada, dia dikenal Notosteos, dewa yang tidak dikenal. Nah, untuk supaya dewa ini dikenal, dia turun menjadi manusia. Siapa yang pernah itu dewa Tuhanmu? Siapa yang pernah mendengar suara Tuhanmu? Sekarang kalau kita berbicara mengenai aspek Tuhanku, kau harus menilai dari aspek Tuhanku. Tuhanku bukan makhluk. Bagaimana mungkin? Jadi Tuhanmu apa? Khalik apanya? Khalik Tuhanku, pencipta. Pencipta dia apa itu? Ya pencipta, sang Khalik, sang pencipta itulah Tuhanku. Bagaimana cara kami kemudian mengenal Tuhan kami? Dengan melihat ciptaannya. Apa yang kau lihat? Alam semesta ini, bahkan diri saya sendiri, itulah bukti keberadaan Tuhanku. Adanya alam semesta ini, bukti adanya Tuhanku. Karena Tuhankulah yang Khalik, yang menciptakan segala sesuatunya. Sedangkan Tuhanmu adalah ciptaan bayi orang. Siapa yang pernah berkomunikasi dengan Tuhanmu? Alam semesta ini senantiasa berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Alam semesta ini senantiasa dalam urusan Tuhan. Alam semesta ini semua ngaku Tuhan menciptakan alam semesta ini, tapi kan bohong. Ya, itulah Tuhan kami, itulah Tuhan kami. Kan itulah Tuhan kami. Yang mengatur alam semesta inilah Tuhan kami. Pengakuanmu. Kami tidak mempersembahkan pengetahuan kepada orang-orang di luar agama kami dengan mengatakan Tuhan kami pernah menjadi bayi 2000 tahun yang lalu. Iya, sedangkan Tuhanmu kau katakan adalah yang turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, betul? Betul. Kalau Tuhanmu turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, berarti dia adalah makhluk, betul? Makhluk. Iya, dia hidup dia, makhluk hidup dia. Makhluk hidup. Sekarang sebagai makhluk hidup mana? Saya mau lihat. Dia udah terangkat ke surga. Oh, nggak ada berarti. Sekarang nggak ada berarti. Lah, sekarang kalau Anda tidak menunjukkan eksistensinya, Anda kemudian tidak bisa mendengarkan atau menerima penjelasan saya, wajar Anda Kristen. Dengar. Ya kan? Kau ikuti gayaku. Nah, sekarang begini. Apa bukti bahwa ada? Jangan tiru gayaku. Dengar. Apa bukti bahwa ada mesin PLN? Tanpa melihat PLN, adanya lampu. Mesinnya apa buktinya bahwa dia ada? Lampu. Ada fisiknya. Lampu nyala. Ada fisiknya. Lampu menyala. Bukti tanpa PLN pun bisa lampu nyala. Caranya gimana? Loh, tanpa PLN nggak perlu. Caranya gimana? Caranya gimana? Generator aja, genset. Apa buktinya generator itu ada?
Ada fisiknya, ada barang. Ada fisiknya, ada lampu menyala. Jadi umat Islam bisa mengetahui Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta ini. Mana Tuhanmu itu pertanyaan. Lah kok dicari mana Tuhan? Dia? Hanya Kapan orang dia pernah dongeng, menunjukkan hanya orang eksistensinya? bahlul yang mencari Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dicari. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang bisa dicari Tuhanmu? itu makhluk. Yesus. Jangan ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak pernah menunjukkan eksistensinya. Itu makhluk. Nanti kalian bilang ada padahal nggak ada. Loh, kalau nggak ada alam semesta ini ciptaan siapa? Bukan Tuhanmu, Tuhan kami. Nah, kenapa kamu bisa tahu bahwa bukan Tuhanku? Karena Tuhanku memberikan bukti. Apa buktinya Tuhanmu? Tuhanku pernah menciptakan dari 2 roti 5 ikan menjadi memberi makan 5.000 gitu. orang. Menciptakan. Ketika Tuhanmu turun, apakah masih beribadah? Sekarang Tuhanku memberi bukti. Apakah Tuhanmu Yesus itu beribadah? Sekarang aku tanya aku masalah ibadah belakangan. Apakah Yesusmu yang datang 2000 tahun lalu beribadah? Atau Tuhanmu Yesus itu tidak beribadah? Jawab. Ibadah saja kamu tidak tahu. Jawab. Apakah Tuhan yang kau sebut bernama Yesus itu ibadah ketika dia datang ke bumi? Benar, dia beribadah. Ibadah kepada siapa? Dia beribadah kepada Bapa. Nah, Bapa itu bisa dilihat? Nggak bisa dilihat, dia adalah roh. Dah selesai. Oke, sekarang gantian kita ya. Udah, kau turun. Kau di bawah aja, di bawah. Ada 1 ya 1. Kamu di bawah. Udah. Tuhannya Yesus nggak kelihatan. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Udah selesai. Pulangnya itu. Mantap sekali. Bagaimana caranya Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan dia menciptakan. Bagaimana cara Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan cara dia mengutus Yesus. Ya, apa bedanya dengan Tuhanku? Tuhanku menciptakan Yesus. Tuhan yang menciptakan Yesus kau tidak kenal. Kau menyembah Yesusnya. Itu namanya dompala. Sama halnya kau menganggap balon lampu yang ada. Turunkan juga ini. Turunkan dulu ini. Kasih rusak. Turunkan juga. Kasih rusak turun, Bang. Sejarah kamu menganggap kemudian bola lampu yang ada di teras rumahmu itu sebagai mesin PLN. Itulah dongoknya kau. Itulah bahlulnya kau. Kok kenapa lagi bilang dongok? Dia kan oten, ngapain? Kan sudah satu paket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini netizen tidak ingatkan kita. Nggak usah kita bilang dongok, bodoh, bahlul, dongok. Karena kan dia sudah oten. Itu sudah satu paket. Oten sama dengan dongok. Kan gitu. Itu kan sudah satu paket itu. Lupa lagi aku. Walaupun gak dihina sudah terhina, Gurunda. Ulai kekal an'am kan gitu. Aduh. Lucu ya. Ternyata Tuhan naik Yesus lagi nih Bang Handi, naikin lagi. Ternyata Tuhannya Yesus nggak pernah kelihatan juga ya. Dia itu ya suruh diskusi sama ini aja, sama babi di kandang babi. Orang nggak berfungsi otaknya ngapain? Pansos aja dia tuh, ilmunya nggak ada. Saya kalau di tempatku dia mau naik, kenapa saya tidak naikkan? Karena dia terima 3 Tuhannya mati. Terus apa? Lalu kita mau diskusi apa? Nilai apa yang mau kita kasih ke masyarakat dengan diskusi sama hewan kayak gitu? Apa? Apakah benar Tuhan mau mati? Ya mati. Bukan. Apakah Tuhan mau 3? Ya 3. Ya ngapain kita diskusi lagi? Bikin pusing kepala. Biasanya sih kalau kayak gitu Bang Juma buat sisa-sisa saya lah, buat entertainment, biar stand up comedy lah. Oh ya udah, silakan dinaikkan Bang Andi. Jangan Bang Andi itu banyak jebakan, Bang Andi itu jangan. Udah mau maghrib juga di sini. Iya. Udah mau maghrib. Kita stand up comedy nanti lah, agak make stand up comedy itu make next show gitu loh, agak jam 1 jam 2 malam gitu loh. Kabur sudah ya. Dia ngaku Tuhan pernah mati. Iya pernah mati. Dia akui Tuhanmu 3. Iya 3. Terus apa yang mau didiskusikan? Semuanya sudah nyata.
Ngeyel aja ngeyel. Tadi Tuhanmu mana? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Mana wujudnya? Tuhanku pernah turun ke bumi memberikan makan 5.000 orang. Nah, ketika ditanya apakah Yesus bertuhan? Bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Bapa. Terus apa? Pernah kau lihat Bapa? Tidak bisa dilihat karena dia roh. Dasar. Tapi wajar kan dia oten. Dia kan oten, wajar lah. Kejebak sendiri dengan omongannya ya. Iya. Namanya juga oten. Satu paket itu. Aduh. Antoni naik Antoni. Kalau Antoni menghadapi Bang Hendy sudah ada kesepakatan ini. Antoni, waduh. Silakan Bang Hendy. Maksa Bang Hendy. Coba aku tes dulu ya. Bro, ntar Bang Andi saya live-kan dulu, ini lucu nih pasti nih. Saya live-kan ya ke YouTube ya. Siapkan jadi piti-piti gitu ya. Host, sebelum Bang Andi, tolong yang bawah yang ketawa-ketawa ya ini pasti menghujat tuh, yang bawah ketawa-ketawa di kick aja host ya. Silakan Bang Andi lanjut. Barang siapa yang ketawa kasih gift. Iya, lempar game. Gabriel. Woi. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gak, nah Tuhanmu dulu lah, bahasa aku aja dari ditanya. Gak pernah kalian. Diulang lah, dengerin lah kau ini kah? Gimana sih kau ini? Pertanyaanmu udah 200 ku jawab. Kan masih diulang lagi. Gantian lah. Dengerin dulu. Ini mau dijadiin piti loh. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gantian lah, aku lah dulu ngomong nanya kalian. Masa kalian terus nanya? Dah, dibawa lah, nggak bawa. Nggak jadi bikin piti. Ini pakai nama Edi nih. Kenapa Edi? Antonio. Jangan kejang-kejang ya. Ayo ya. Ini baik kok orangnya Bang Andi. Dia bisa diskusi santai kok dia. Silakan Bang Andi. Edi ini baik kok. Coba dipanggil dulu deh. Baik ditimpuk mulutnya pakai dedak. Ini kompori terus Bang Juma. Sabar Bang Juma. Bang Andi lapar. Adpen ini adpen dia. Bang Antoni, selamat sore. Antoni. Sebenarnya sahabat kita dulu di Zoom. Kenapa jadi berubah begini gitu? Agak luwes lah kan. Tadi kurang ajar anjing gitu kan. Udah nggak ribut lagi kau dengan mertua kau Edi. Kau datang sopan-sopan di sini. Kenapa kalian sok-sok hebat, sok-sok anjing? Ngomong kau nyanyi. Apa maksudmu? Menyembah dewa kok. Ya apa kau yang menyembah batu Azar Aswad? Kau menyembah dewa. Kau menyembah batu Azar Aswad. Wah, nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Panggilan Tuhan itu Teos. Di mana coba? Juma. Allahmu di mana? Bapak di mana? Allahmu di mana? Teos di mana Teos? Allahmu di mana coba? Teosmu di mana Teos? Di Asri. Teos di mana? Di kebun. Di Asri. Di mana Allahmu? Kamu di mana Teosmu? Kamu kan nggak kau kenal Allahmu. Makanya kurang makan dedak. Ganggu aja Banyu mau sholat maghrib bentar lagi kok. Bikin naik aja. Di Asri katanya Tuhanmu di Asri. Perumahan Kapang, Pondok Asri. Pondok Asri itu. Di Blok B dia, Pondok Asri, Blok B2 nomor 7. Tuhanmu di Asri, Tuhanmu itu yang di Asri karena dia lahir di kandang. Blok B.